Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Pada awal Maret, Lu Shao sudah pergi ke Jiangsu untuk menjabat, dan Feng Yu terbang dari Xiangjiang ke New York, seminggu lebih cepat dari rencana awalnya, karena Feng Yu diberitahu bahwa Empire State Building dapat diperdagangkan. Feng Yu tidak tahu bagaimana Yokoi Hideki melakukannya, dan membiarkan Dataran Tengah berjanji untuk menjual ekuitas Empire State Building kepada Feng Yu. Namun, Masaru Kameda memberitahu Feng Yu bahwa tampaknya Yokoi Yoshiki membayar harga banyak kepemilikan properti di Eropa dan negara, dan secara resmi berpisah dari Dataran Tengah. Sejak itu, Dataran Tengah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Yokoi, dan sebagian besar aset yang ingin diperoleh Dataran Tengah juga diperoleh. Dia menjual properti negara dan kembali ke Prancis untuk tinggal. Industri ini cukup baginya dan suaminya untuk hidup sejahtera. Dan Donald Trump juga secara resmi dengan dukungan Central Plains, dua pengembang real estate jangka panjang dari Empire State Building, semua kekuatan Empire State Building, semuanya pulih. Meskipun Donald menggunakan beberapa cara yang tidak konvensional, seperti menyatukan penyewa lain, dan bersama-sama memaksa istana untuk menuangkan air kotor pada dua pengembang real estate jangka panjang, tetapi setelah Central Plains memberikan sejumlah uang, kedua penyewa jangka panjang masih menyerah. Penyewaan jangka panjang dari Empire State Building benar-benar ditinggalkan. Empire State Building bukan lagi gedung tertinggi di negara ini, dan simbolismenya jauh lebih kecil. Selain itu, Sung Yuan Shizi dan Donald bergabung dengan semua penyewa untuk meminta renovasi gedung Empire State, dan mereka juga harus membayar sejumlah uang sesuai kontrak. Tentu saja mereka tidak melakukannya. Industri real estate tidak terlalu bagus. Hasil akhirnya membuat Feng Yu sangat puas. Semua hak Empire State Building sepenuhnya pulih. Setelah dia membelinya, dia akan merenovasinya dan pasti tidak akan rugi. Empire State Building, dengan total harga 100 juta dolar AS, karena Donald ingin mempertahankan 5% saham, jadi Feng Yu membayarnya 45 juta dolar AS, ditambah meminjamnya hingga 50 juta dolar AS, dan membayar 40 juta dolar AS. Dolar dari perusahaan milik Nakahara Yuko dan Yokoi Hideki, 50% saham lainnya dibeli. Feng Yu menjual beberapa saham dan mengumpulkan 200 juta dolar. Jika saham ini dijual sebelum tahun ini, mereka akan menghasilkan hampir 20 juta dolar. Dia juga membayar uang dan membayar sisa uang ke rekening pribadinya. Sepertinya dia harus membeli rumah di New York. Perusahaan manajemen asli Empire State Building, Donald's, sekarang secara resmi berganti nama menjadi perusahaan manajemen gedung Storm Imperial. Badan hukumnya adalah Feng Yu, memegang 60% saham. Kirilenko membayar Feng Yu sejumlah uang. 35%, Donald memegang 5% saham. Menurut perjanjian, Donald diharuskan untuk mengelola Empire State Building secara gratis selama 5 tahun, yang menyelamatkan masalah Feng Yu sendiri. Setelah Feng Yu memasuki Empire State Building, satu-satunya keputusan yang dia buat adalah semua orang mengeluarkan sejumlah besar uang dan merenovasi Empire State Building. Permintaannya adalah menjadikan Empire State Building sebagai gedung perkantoran paling nyaman. Donald juga mengambil uang yang dipinjamkan Feng Yu dan menjual saham Empire State Building. Dia tidak hanya membeli gedung ke-40 yang telah lama dia kunjungi, tetapi dia juga membeli sebuah hotel besar. Hotel besar ini, Donald juga berencana mengganti namanya. Untuk Hotel Trump, tentu saja, Feng Yu juga membuat sedikit indra ke-6 saham perusahaan, menurut kesepakatan, kepada kedua putra Yokoi. Itu dinaikkan menjadi 13 juta dolar lebih dari 10 juta dolar saham yang awalnya dijanjikan. Dia tidak kehilangan uang. Dia membeli saham Empire State Building Sung Yuan Shizi dan Yokoi Hideki, tidak kurang dari 10 juta dolar.
Biarkan saya menggunakan uang ini, tidak hanya membiarkan Empire State Building benar-benar datang ke Feng Yu, tetapi juga menemukan dua bakat manajemen yang sangat baik untuk perusahaan indera keenam. Feng Yu masih sangat bersedia. Cir, Feng, aku tidak menyangka Empire State Building ini dibeli oleh kita. Kirilenko berkata dengan penuh semangat. Hahaha, meskipun harganya lebih tinggi, tetapi Donald mengatakan, setelah renovasi Empire State Building, sewanya akan naik sedikit, bukan 2 tahun, biaya renovasi dapat diperoleh kembali. Feng Yu menyesap, meletakkan gelasnya. Lihatlah minuman bersemangat Kirilenko. Di sisi negeri beras, sewanya bisa naik bebas kalau mau naik. Menurut peraturan, kenaikan tahunan tidak boleh melebihi batas maksimum. Untungnya, harga evaluasi keseluruhan dari Empire State Building telah meningkat banyak, sehingga batas ini juga meningkat banyak. Sebelum Empire State Building, masih ada beberapa lowongan, dan tidak ada sewa sama sekali. Setelah berita tentang Empire State Building diperbaharui, banyak perusahaan telah menghubungi Donald dan menyatakan minatnya untuk menyewa. Perekonomian negara semakin membaik. Kota New York, pusat ekonomi negara, adalah tempat banyak perusahaan ingin menetap. Sewa menara kembar World Trade Center terlalu tinggi, dan gedung perkantoran lainnya agak usang. Empire State Building, yang harganya terjangkau dan harus direnovasi total, adalah pilihan pertama banyak perusahaan. Bahkan beberapa tenan yang semula berada di menara kembar World Trade Center berencana untuk menyewa kantor di sini setelah renovasi Empire State Building. Ini lebih hemat biaya. Berdiri di lantai atas Empire State Building, menghadap ke banyak tempat di New York, perasaan ini benar-benar keren. Kirilenko mabuk. Feng Yu menyipitkan mata pada Kirilenko, TM terasa sangat keren. Anda belum mengejar hari-hari yang berangin. Feng Yu tidak naik, tetapi dia naik angin hari itu. Ketika saya di tanah, saya tidak merasakan seberapa besar anginnya. Tetapi di atas platform tamasya, Feng Yu mengetahuinya sepenuhnya. Semua film menipu. Berdiri di atas gedung ini, rambut tertiup. Mata tidak terbuka. Itu bagus, kantor tingkat atas adalah perusahaanmu. Kamu tetap bisa melakukannya. Jangan takut ditiup angin, kamu akan naik setiap hari, mungkin kamu bisa minum angin barat laut dan meminumnya. Hei, bagaimana kamu membiarkan mereka menjual saham Empire State Building kepadamu? Kirilenko masih belum begitu mengerti. Pada awalnya, dia juga menemukan seseorang untuk menghubungi orang-orang Nakahara dan Yokoi, tetapi pihak lain terbunuh. Tidak untuk dijual. Feng Yu mengatakan sesuatu tentang rumah Yokoi. Dia membayar sedikit saham dan menukar hak untuk membeli Empire State Building. Tentu saja, Feng Yu juga harus mengagumi Yokoi Hideki, si rubah tua, yang memiliki pukulan backhand. Mungkin inilah hasil dari Yokoi Hideki. Kalau tidak, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, biarkan dataran tengah Sisi berjanji untuk menjual Empire State Building kepada Feng Yu. Dan harga yang dijual masih lebih rendah 10 juta dolar dari harga pasar. Yokoi mengalihkan aset kepada dua putra dan putri haram, dan dia juga mengambil kembali sejumlah uang, memungkinkan perusahaannya untuk mempertahankan dan membuat hidupnya di penjara lebih nyaman. Feng, atau kamu pintar, kenapa aku tidak memikirkan trik ini? Setelah renovasi lantai atas, aku akan menyewakan kantor di sisi menara kembar World Trade Center, atau aku akan nyaman di rumahku. Kantor sendiri. Kirilenko getar kata gelas anggur. Jika Anda membeli Empire State Building dengan sangat bahagia, bagaimana mungkin dia tidak minum 2 cangkir untuk merayakannya? Bos, lihat koran ini. Wilson sedang memegang koran dan bergegas masuk ketika keduanya sedang merayakan. Sejak Feng Yu berada di negara itu selama 2 tahun, Wilson juga membuka firma hukum di New York. Selain membantu Feng Yu menangani dokumen hukum, ia menjadi pengacara perwakilan Kirilenko di negara tersebut. Dengan biaya 2 pembayaran saja, firma hukum tidak akan kehilangan uang,
belum lagi bisnis komisi lainnya. Kemarin, saya baru saja membantu Feng Yu menangani kontrak Empire State Building. Hari ini, Wilson sedang membaca koran di kantor. Tiba-tiba, saya menemukan bahwa surat kabar telah melaporkan perubahan Empire State Building. Kejadian ini dengan cepat menjadi berita utama media-media besar, tetapi berita ini tampaknya sangat tidak bersahabat. Huaxia Invisible Regal mengakuisisi Empire State Building, gedung Empire State mudah diubah, bangunan tengara bersejarah nasional, mengapa milik orang luar? Melihat ibu kota China menyerang negara dari gedung Empire State. Lebih dari selusin surat kabar, berita utama di atas semuanya mengacu pada berita Empire State Building, dan semuanya menyebutkan identitas Feng Yu Huaxia. Namun, untuk saat ini, Feng Yu hanya menjabat sebagai direktur Microsoft. Adapun industri Feng Yu lainnya, di atas tidak terdaftar, mungkin tidak jelas. Alis Feng Yu terkunci, bukankah ini teori ancaman yang paling baik dilakukan oleh orang-orang di negara ini? Tetapi orang-orang di negara ini sebenarnya adalah orang yang paling egois. Mereka bersedia menikmati keuntungan dari kekuatan negara, tetapi membiarkan mereka mengorbankan kepentingan mereka sendiri, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, pernyataan ini tidak berpengaruh pada investasi Feng Yu di negara tersebut. Perusahaan yang menyewa Empire State Building akan terus menyewa. Mereka tidak akan bisa membiarkan Feng Yu memaksa penjualan saham Microsoft, tetapi hanya bisa meneriakkan slogan. Namun, Feng Yu mencium aroma politik dan pemerintahan. Ini selalu menekankan identitas Feng Yu Huaxia, yang konsisten dengan teori ancaman Tiongkok yang diadvokasi oleh negara tersebut. Feng Yu Zeng ingin menanyakan pendapat Kirilenko, tetapi mendapati bahwa Kirilenko lebih marah daripada Feng Yu. Apa yang terjadi dengan ini, dan tidak mengatakan teori ancaman Rusia di atas. Justru karena inilah Kirilenko sangat tidak puas. Saya juga pemegang saham Empire State Building. Saya juga menghabiskan banyak uang. Mengapa Anda hanya menyebut Feng Yu, tidak menyebutkan nama saya? Mengapa hanya menyebut China, tidak menyebut Rusia? Itu terlalu menipu, itu terlalu menipu. Feng, kita harus melawan. Kirilenko marah. Feng Yu ingin mengatakan bahwa akulah yang harus melawan. Tidak ada yang salah dengan Anda di sini. Tetapi karena saudara itu ingin terlibat, biarkan dia berpartisipasi. Bagaimanapun, Feng Yu tidak ingin memamerkan pusat perhatian. Jika saudara menyukainya, biarkan dia menjadi baik. Oke, bagaimana kita melawan? Feng Yu sangat penasaran, dan Kirilenko bisa memikirkan serangan balik yang bagus. Bagaimanapun, ini adalah negara beras. Surat kabar ini terutama untuk orang-orang di negara ini. Anda membuat artikel, apakah surat kabar menerbitkannya untuk Anda? Bahkan jika diterbitkan, dapatkah orang beras suka menontonnya? Kecuali Anda memberitakan hegemoni negara, Feng Yu tidak mau melakukan ini, apalagi Kirilenko. Kirilenko tidak sabar menunggu keruntuhan ekonomi negara seperti negara pulau. Jika negara itu menghapus negara itu besok, Feng Yu curiga bahwa Kirilenko bisa menertawakannya. Katakan pada rakyat negeri ini, kita hanya ingin membeli kebanggaan rakyat negeri ini. Hari ini aku membeli Empire State Building, dan besok kita akan membeli patung Liberty. Gelombang Feng Yu menyesap teh hitam dan menghancurkannya. Anda ingin membeli patung Liberty. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda membeli gedung putih? Itu adalah simbol spiritual seluruh negeri, seperti tembok besar China, Menara Eiffel Prancis, dapatkah ini dibeli dan dijual? Kecuali, negara-negara telah mati, apakah ini mungkin? Batuk, saudara, apakah Anda bercanda? Apakah Anda pikir jika Anda mengancam untuk membeli Kremlin, bagaimana menurut Anda? Feng Yu bertanya dengan sangat tidak berdaya. Saya akan berpikir ini adalah lelucon, dan kemudian tidak lagi benar-benar memperhatikan. Kirilenko berkedip dengan kebijaksanaan di matanya. Saya menggosok,
Apakah Anda membiarkan kami berpura-pura menjadi idiot dan mengungkapkan dampak dari kejadian ini? PM untuk menginstal peralatan Anda, saya tidak menginstalnya. Ide yang aneh. Feng Yu sebenarnya sangat jelas bahwa bahkan pembelian Empire State Building, bahkan negara kepulauan, atau bahkan kepala beberapa suku Afrika, tidak akan berdampak besar. Oleh karena itu, beberapa tindakan militer China telah merangsang negara tersebut. Huaxia melakukan latihan militer tahun lalu. Tahun ini, saya akan memainkan anggaran latihan militer yang besar, lebih dari 4 miliar. Apakah ini benar-benar hanya latihan militer? Bahkan Feng Yu sendiri percaya bahwa orang tua ingin menggunakan kekuatan untuk memulihkan Bao Dao. Jika bukan karena semua penyebaran bocor, itu mungkin berhasil. Sejak pertengahan tahun lalu, karena campur tangan negara-negara dengan situasi politik pulau itu, hubungan antara Cina dan negara itu memburuk secara drastis. Clinton telah menguji garis bawah China, dan dia juga telah memenangkan dukungan pemilih untuk pemilihannya kembali. Ketika dia menjabat, ekonomi negara berkembang dengan kecepatan tinggi. Bukankah negara-negara kepulauan dan Uni Soviet, yang secara ekonomi dan militer terancam terhadap negara itu, telah ditinggalkan? Pada saat ini, teori ancaman China ditinjau kembali, dan publik khawatir tentang hal ini. Kemudian dia menunjukkan kekuatan negara dan mengangkat kebanggaan dan keunggulan seluruh rakyat, sehingga dia bisa memenangkan dukungan dari para pemilih. Faktanya, kekuatan militer China memang sangat kuat di Asia saat ini, dan karena kesehatan para lansia, sangat kompak. Orang tua lain selalu ingin memulihkan Bao Dao, Xinjiang, Portugal dan Kyoto telah menetap, dan tanah ini akan dapat menyelesaikan wilayah Cina. Ini bukan rahasia, seluruh dunia tahu. Tahun lalu, negara itu membentuk kelompok pertempuran kapal induk untuk mendukung pulau itu, dan tahun ini, satu lagi, untuk mengancam China, jangan mencoba memulihkan pulau itu dengan paksa, jika tidak maka akan menyebabkan perang. Vitalitas Cina baru saja pulih, dan ini adalah periode perkembangan ekonomi yang pesat. Sangat tidak mungkin untuk mengalami perang. Apalagi saat ini, sikap Rusia tidak diketahui. Faktanya, Rusia tidak menyukai China untuk memulihkan Bao Dao. Siapa yang tidak suka tetangga yang terlalu kuat? Dan sepanjang sejarah China, ini adalah sejarah perang. Saat ini Rusia sedang dalam tahap disintegrasi pasca runtuhnya Uni Soviet. Bagaimana kita bisa rela melihat Cina kuat? Jika China memulihkan Bao Dao, maka pembangunan ekonomi pasti akan menjadi lebih cepat. Apa yang akan terjadi jika melampaui Rusia? Jika ada uang, kekuatan militer alami akan meningkat. Rusia juga mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula, Rusia pernah menduduki tanah Cina. Karena itu, negara itu mengancam China dengan kelompok tempur kapal induk. Rusia hanya mendukung beberapa kata, dan kemudian tidak ada bantuan substansial. Dua kelompok tempur kapal induk pasti dapat mengancam beberapa kota yang baru saja muncul di pantai China. Kota-kota ini adalah wilayah dengan pertumbuhan tercepat ekonomi China. Jika daerah-daerah tersebut dirusak oleh perang, maka ekonomi China mau tidak mau akan kembali lesu. Bahkan ketika pulau itu pulih, ekonomi sekali lagi terpukul parah. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Tiongkok. Feng Yu tahu bahwa saat ini, Tiongkok pasti akan berkompromi, dan setelah mengancam pulau harta karun, itu akan sangat buruk. Di masa lalu, dikatakan bahwa orang tua telah sakit untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka gagal untuk melihat kembalinya Xinjiang. Tapi ini, Feng Yu tidak bisa mengendalikannya, dan negara itu menganjurkan teori ancaman, biarkan mereka mengkhotbahkannya. Anda tidak mengatakan bahwa China akan bangkit dan ekonomi akan melampaui negara beras. Jadi di masa depan, aku akan membiarkan hal ini menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah promosi merek. Buat merek inti dan mendominasi industri. Saat ini, merek Huaxia di sisi negara beras memiliki dua merek terkenal, merek angin dan hujan dan Jian Lebao.
Tak perlu dikatakan, kartu angin dan hujan memiliki paten untuk produk seperti pelembab udara, kipas tanpa daun, VCD, dan DVD. Dalam hal peralatan rumah tangga, telah mencapai evaluasi pasar yang tinggi. Bahkan produk-produk ini adalah pemimpin industri. Jianlebao, saat ini, raksasa industri minuman China, penjualan tahun lalu mencapai 4 miliar RMB, untung lebih dari 400 juta, dan mendirikan cabang di lebih dari selusin negara. Produknya diekspor ke lebih dari 30 negara dan wilayah, pemimpin pasar minuman Cina yang sebenarnya. Meskipun di pasar Cina, LHH sudah mengikuti tren, tetapi juga terkait erat dengan pasar Cina. Di pasar luar negeri, LHH telah dijual ke Baodao, Xiangjiang, dan Lisboa. Saya mencoba mendarat di negara pulau, tetapi sayangnya saya mendengar bahwa itu adalah merek Cina. Tidak ada yang mau membelinya. Saya akhirnya berhenti, dan Zhong Qingxian, yang masih marah, kehilangan beberapa kilogram. Pada saat pasar minuman China, Jianlebao adalah bosnya, dan kemudian banyak merek seperti LHH, Lei, Coconut, Zenzhen dan Rising Sun diikuti. Total penjualan sepanjang tahun melebihi 3 miliar dolar. Berapa penjualan industri minuman dalam negeri tahun lalu? 100 miliar dolar. Cina memiliki populasi 1,2 miliar dan negara 2 miliar. Tingkat konsumsi antara keduanya tidak sedikit. Feng Yu juga selalu ingin membiarkan LHH bergegas ke luar negeri dan pergi ke dunia. Di masa lalu, LHH melakukannya dengan sangat buruk pada saat ini. Sampai kelahiran kembali Feng Yu, penjualan luar negeri LHH, pada puncak tahun ini, tidak melebihi 25 juta dolar dalam omset tahunan. Sang Jianlebao sekarang, bahkan perusahaan kelapa saat ini tidak dapat menandingi. Dalam industri minuman, standar FDA di negara tersebut merupakan standar pemeriksaan minuman paling ketat di dunia. Selama standar ini diadopsi, tidak ada masalah di negara lain manapun. Jianlebao lulus, jadi dimungkinkan untuk menemukan dunia di negara ini. Pada saat ini, pengembangan Jianlebao di negara beras juga mengalami periode kemacetan, terutama karena fakta bahwa Jianlebao hanya memiliki satu produk, dan juga dikeluarkan oleh dua raksasa minuman di negara tersebut. Awalnya, Jianlebao memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan untuk menindak Coca-Cola. Namun, pada saat negosiasi, Li Jingwei, kepala Jianlebao, mengatakan pernyataan yang sangat menjengkelkan, Coke adalah saudara besar dari industri minuman. Saya mewakili Jianlebao, sangat selamat bergabung dengan Jianlebao untuk memproduksi produk kami. Dia ingin membuat anekdot dan menjadi agen Jianlebao. Dikatakan bahwa perwakilan perusahaan pada saat itu diam untuk waktu yang lama. Kondisi kerjasama yang mereka berikan sebenarnya sangat baik. Jianlebao membantu mempromosikan Coca-Cola di Cina, menekan Coca-Cola, dan perusahaan di negara itu, membantu Jianlebao untuk mempromosikan dan juga mengeluarkan Coca-Cola. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pasar suap dan cara win-win. Namun, Li Jingwei pada saat itu, dan dia tidak menempatkan dua raksasa minuman sama sekali, karena inti dari produk setiap orang berbeda. Jianlebao memproduksi minuman elektrolit alkali lemah, yang merupakan minuman olahraga, dan atlet dapat minum dan menjadi lebih sehat. Apakah itu Coca-Cola atau Coca-Cola? Di matanya, itu menjual soda, dan tidak mungkin menghentikan Jianlebao untuk bergerak maju. Perluasan Jianlebao di masa-masa awal memang sangat mulus. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Sebagai pemimpin dalam negeri, ia memasuki pasar internasional dan berhasil dipromosikan di dalam negeri. Bahkan promotor negara pernah menjadi promotor kecelakaan itu. Dapat menunggu dua perusahaan Coke untuk menemukan bahwa ketika pembangunan China tidak mungkin, base camp mereka disusupi oleh Jianlebao, rumah ambisi, dan dua perusahaan Coke saingan mulai menekan Jianlebao pada saat yang sama. Tidak hanya di pasar beras, tetapi juga di banyak negara. Raksasa dari dua industri minuman telah bergabung untuk membuat jalur pengembangan luar negeri Jianlebao sangat sempit.
Pada saat ini, ketika Jian Lebao paling membutuhkan bantuan, Feng Yu menghubungi Departemen Lin Qi dari cabang Jian Lebao Miguo. Pada saat ini, Jian Lebao membeli lantai di negara itu sebagai markas, tidak terlalu jauh dari Empire State Building. Popularitas Feng Yu di New York saat ini sangat tinggi. Surat kabar itu melaporkan tentang pengusaha Cina yang membeli Empire State Building. Setelah menerima telepon dari Feng Yu, Lin Qi menyetujui undangan Feng Yu. Di lantai atas Empire State Building, dan juga lantai pertama ruang konferensi, Feng Yu bertemu dengan Departemen Lin Qi. Kamu adalah bos Feng. Tidak ada foto positif Feng Yu di koran. Departemen Lin Qi tidak mengenal Feng Yu. Dia hanya bisa melihat bahwa hanya ada satu orang di ruang resepsi. Dia hanya bisa meminta ujian. Bahkan, di dalam hati, Ling mengatakan bahwa dia salah menebak, bagaimanapun, ini terlalu mudah. Lin selalu, lama, aku Feng Yu. Ketika saya mendengar suara yang familiar, Departemen Ling mengulurkan tangannya. Meskipun dia sudah siap, dia masih merasa tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Bos Feng baik, Bos Feng baik. Apakah Lin selalu sedikit penasaran, apa yang saya undang Anda lakukan hari ini? Saya tidak membungkuk dan mengatakannya, saya ingin membantu Jian Lebao. Feng Yu memiliki senyum di wajahnya dan nada suaranya tulus. Alis Lin Qi memilih satu, apa arti kata-kata Feng? Jian Lebao tidak membutuhkan bantuan apapun. Departemen Ling berpikir bahwa Feng Yu ingin bergabung dengan Jian Lebao. Tentu saja, dia tidak setuju. Jian Lebao adalah perusahaan milik negara, dan telah berkembang dengan sangat baik. Mengapa orang asing membeli saham? Manajemen mereka masih memikirkan MBO di masa depan. Ya, bagaimana saya mendengar bahwa Jian Lebao ingin memasuki supermarket besar sekarang, tetapi dia telah ditolak. Inilah yang ditanyakan Feng Yu. Memasuki supermarket besar, akan ada banyak terminal penjualan, penjualan pasti akan meningkat banyak, dan keuntungan bisa meningkat banyak. Dan jika tidak, maka Anda tidak akan pernah bisa benar-benar bersaing dengan dua perusahaan kok di pasar beras. Departemen Ling tiba-tiba mendongak dan menatap Feng Yu. Meskipun ini bukan rahasia, jika Anda tidak peduli dengan Jian Lebao, Anda tidak akan pernah tahu bahwa bos Feng ini bertanya tentang Jian Lebao. Dan mendengarkan arti bos Feng ini, apakah dia punya cara untuk membiarkan Jian Lebao memasuki supermarket besar di negara ini? Feng bos, apakah ini sibuk? Bisakah kamu sibuk? Bisakah kamu menjelaskannya? Bukannya kita tidak bisa memasuki supermarket di Jianli, kita masih bernegosiasi, dan kondisinya tidak dibahas. Jian Lebao membutuhkan kondisi yang sama dengan dua perusahaan cola. Ada loket khusus, rambu-rambu yang menarik perhatian, lokasi superior, setidaknya tidak terlalu banyak, tetapi kondisi itu, supermarket itu tidak setuju. Jian Lebao bagus, tetapi menurut mereka, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Coca-Cola dan Cetek. Tentu saja, sangat penting bahwa Jian Lebao hanya memiliki satu rasa minuman saat ini. Tidak ada produk lain. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Coca-Cola dan Caesar. Apakah ada konter terpisah untuk suatu produk? Jika saya dapat membantu Anda mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Mata Lin Qi terbuka lebar, bos Feng dapat membantu Jian Lebao mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan. Dia berdasarkan apa? Untuk apa dia? Bos Feng, apa yang kamu inginkan? Ling bertanya dengan sangat serius. Saya orang Cina, Jian Lebao adalah merek Cina, sesederhana itu. Tentu saja tidak sesederhana itu, tetapi itulah alasan mengapa Feng Yu memilih untuk bekerja sama dengan Jian Lebao. Kerja sama, ada hadiah untuk membayar, Feng Yu tidak bisa membantu dengan sia-sia, tentu saja dia ingin mendapatkan sesuatu. Feng bos, tidak ada cinta tanpa alasan. Bahkan jika Jian Lebao adalah merek Cina, tetapi Anda membantu, selalu tidak ada yang Anda inginkan. Ling bertanya dengan sangat bijaksana. Karena Lin selalu bertanya,
maka saya juga akan membicarakan permintaan saya. Tetapi setelah mendengarkan permintaan saya, Anda akan menemukan bahwa Anda masih lebih murah. Departemen Ling tidak berbicara, menunggu Feng Yu mengatakan kondisinya. Jika kondisinya masuk akal, maka tentu saja bisa dipertimbangkan. Jika kondisinya sangat keras, dia akan langsung menolak. Adapun keinginan untuk bergabung dengan Jian Lebao, bahkan lebih tidak mungkin, kota tidak akan setuju. Saya ingin menyatukan industri minuman China, membentuk aliansi minuman besar, Beverage Major League, singkatnya BML, dan kemudian bersama-sama menyerang pasar luar negeri seperti negara. Di pasar luar negeri, Jian Lebao melakukan yang terbaik, jadi Jian Lebao perlu berbagi penjualan saluran. Ini tidak mungkin. Setelah menunggu Feng Yu selesai, Lin Qi menolak. Saluran penjualan dibangun oleh Jian Lebao. Mengapa dibagikan dengan orang lain secara gratis? Jangan lupa, merek lain, ada saluran penjualan, saluran semua orang disatukan, saluran Anda dibagikan, dan saluran orang lain harus dibagikan dengan Jian Lebao. Misalnya, pohon kelapa, seperti LHH, ada di beberapa saluran, apakah Anda lebih baik dengan Jian Lebao? Tapi mereka semua bersama-sama tidak sebanding dengan keluarga Jian Lebao kami. Jika itu hanya bagian dari kerja sama saluran, maka mungkin ada beberapa diskusi. Ini konyol, selain negara-negara domestik dan beras, saluran mana yang Jian Lebao bisa bagus? Bahkan di Cina, LHH lebih baik dari saluran Anda. Data berapa banyak negara yang dijual adalah perusahaan milik negara Anda, memberi pemimpin melihat menghadapi proyek, bagaimana saya mendengar bahwa banyak cabang Jian Lebao merugi. Feng Yu mencibir. Ya, Jian Lebao dijual di lebih dari 30 negara dan wilayah, tetapi berapa harganya? Jian Lebao secara membabi buta mengejar ekspansi, ini benar, tetapi tidak bisakah kita menganggap saluran yang belum terbentuk sebagai modal? Pemimpin akan sangat senang melihatnya, tetapi ketika mata dilihat, itu adalah lelucon. Selama kita mengikat merek-merek ini bersama-sama, kita dapat membentuk aliansi yang kuat, dan kemudian kita akan memenuhi syarat untuk memiliki pengalaman yang baik atau canggung. Feng Yu melanjutkan, kita bisa melakukannya sekarang. Jangan menipu diri sendiri. Berapa penjualan kedua perusahaan di negara ini? Berapa penjualan global Jian Lebao? Di Cina, jika tidak ada merek seperti LHH, saya khawatir anekdot dan makanan lezat telah berkembang. Tunggu, Feng Bo, aku hanya tahu bahwa kamu adalah bos dari Empire State Building. Dikatakan bahwa kamu masih pemegang saham dan direktur Microsoft. Bahkan jika berita ini benar, kamu sepertinya tidak melakukan apa-apa. Bisnis minuman. Hancurkan kata-kata Feng Yu. Bahkan jika Anda kaya dan cakap, tetapi Anda tidak memiliki apa-apa, hanya 3 inci lidah yang buruk, saya ingin menjanjikan persyaratan kepada Anda. Cara melihat kondisi ini adalah yang paling banyak dibayar oleh Jian Lebao. Lupa memberitahumu, aku masih pemegang saham utama LHH. Feng Yu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Apa? Kamu adalah pemegang saham utama LHH. Pemegang saham utama LHH bukan Song Qingxian. Departemen Lin Qi terkejut. Pemegang saham utama tidak mengelola perusahaan dan membiarkan pemegang saham minoritas mengelolanya. Aku perlu membohongimu untuk masalah sekecil itu. Feng Yu berkata dengan lembut. Hal-hal kecil. Itu adalah LHH, perusahaan makanan dan minuman yang paling naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Jika itu adalah pemegang saham utama, maka setidaknya sepertiga dari saham mungkin lebih atau bahkan lebih. Hal semacam ini, di mulut orang lain, ternyata hanya masalah kecil. Tapi berpikir tentang sisi lain dapat membeli Empire State Building, dan merupakan pemegang saham Microsoft Corporation. Ini mungkin masalah kecil bagi Feng Bo. Saya pikir Anda harus berbicara dengan Li Jingwei dan biarkan dia membuat keputusan. Saya sudah membiarkan Song Qingxian menghubungi perusahaan minuman domestik. Jika semua orang bergabung bersama,
adalah mungkin untuk melawan dua raksasa minuman. Jian Lebao, sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Produk Jian Lebao terlalu tunggal, ini sedikit cedera parah. Lin Qi, saya tidak tahu, ini adalah kelemahan fatal Jian Lebao. Li Jingwei juga mengatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan penelitian dan pengembangan produk baru, tetapi ketika mereka sedikit kreatif, mereka semua diambil alih oleh orang lain. Awalnya, Jian Lebao berencana untuk meluncurkan minuman teh di negara beras, yang terutama untuk unsur Cina. Namun, karena Lehaha, pemimpin minuman teh Cina, telah datang untuk bekerja sama dengan pintu, mereka akan meluncurkan minuman teh yang mungkin sedikit merepotkan. Jika Lehaha ingin bersaing dengan mereka, bukankah lebih murah bagi masyarakat negara itu? Departemen Ling berpikir sejenak dan berkata, Feng Bos, maka saya akan melaporkannya kepada Jenderal Li. Setelah kita membuat keputusan, mari kita bicara lagi. Ini sangat penting. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa kita dapat mengambil Jian Lebao? Kondisi bagus, masuk ke jaringan supermarket besar di negara ini. Kalau masuk supermarket, karena merek tunggal, tidak akan dianggap serius. Tapi jika kita bersatu, kita bisa fokus pada konsep makanan Cina, biarkan minuman kita muncul bersama di counter, sehingga jenis produk kita, bahkan lebih dari Coca-Cola Company dan Coca-Cola Company, ada beberapa keuntungan ketika bernegosiasi. Dan saya memiliki beberapa koneksi dengan banyak supermarket besar. Kondisi yang bisa saya bicarakan pasti lebih baik daripada yang Anda bicarakan. Setidaknya saya bisa menjamin bahwa kondisi yang bisa kita dapatkan tidak lebih buruk dari dua perusahaan kok. Feng Yu berkata dengan percaya diri. Poin ini Feng Yu tidak membual, kartu angin dan hujan, produk merek Aiwa, telah memasuki rantai supermarket, penjualannya juga sangat bagus. Selama Feng Yu mengungkapkan bahwa dia adalah pemegang kedua merek ini, para bos supermarket besar itu pasti akan mau duduk dan berbicara dengan Feng Yu. Kemudian Feng Yu akan menggunakan Jian Lebao sebagai produk utama, dilengkapi dengan minuman lain di China, dan harus dapat bernegosiasi dengan supermarket tersebut dan mengupayakan kondisi yang relatif baik. Bahkan Feng Yu percaya bahwa beberapa makanan lain di China dapat diekspor ke sisi ini, seperti ham, atau mungkin orang-orang nasi menyukainya. Departemen Ling mendengarkan jaminan Feng Yu dan bahkan lebih bersemangat. Jika Anda bisa mendapatkan kondisi ini dan memasuki jaringan supermarket besar di negara ini, maka penjualan Jian Lebao pasti akan mencapai puncaknya lagi. Dan dia akan lebih dihargai oleh Jenderal Li. Ketika daftar Li disebutkan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak saham asli. BML ini, dia ingin berkontribusi sekarang. Ketika Feng Yu dengan sabar menunggu kabar, Departemen Ling telah terbang kembali ke China dan secara pribadi melaporkan kepada Li Jingwei tentang program minuman besar Feng Yu. Setelah mendengarkan latihan Departemen Ling, Li Jingwei memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Jian Lebao dapat dikatakan telah dibuat oleh Li Jingwei, tetapi perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan Li Jingwei. Terus terang, Li Jingwei adalah pekerjaan paruh waktu. Tapi dia adalah pekerja yang sangat pengganggu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, tidak ada Jian Lebao. Di daerah setempat, Li Jingwei juga telah dibentuk menjadi sosok yang heroik. Tapi yang dia inginkan bukanlah ini, dia menginginkan hak milik. Siapapun mengakui bahwa tanpa dia, tidak ada Jian Lebao, tetapi dengan kebangkitan kesadaran hak milik dan belenggu pemerintah, dia sangat tidak puas dengan situasi saat ini. Menurut peraturan pemerintah, karyawan Jian Lebao harus memiliki setidaknya 45% penduduk setempat, dan kemudian berbagai nepotisme diisi dengan manajemen menengah Jian Lebao, yang secara serius membatasi pengembangan Jian Lebao. Li Jingwei percaya bahwa jika bukan karena orang-orang ini, tim Jian Lebao yang dipimpinnya akan berkembang 2 kali lipat dari sekarang. Dikatakan bahwa dia selalu menekankan pembentukan saluran penjualan yang sehat. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang perusahaan luar negeri.
Berbicara tentang penjualan domestik, saluran penjualan Jian Lebao tidak sebaik yang telah ada sejak saat itu. Jelas, uangnya tidak dihabiskan. Mengapa salurannya tidak dibuat, tetapi juga mengandalkan dealer lain? Begitu ada masalah di salah satu link tersebut, Jian Lebao mau tidak mau akan mengalami penurunan penjualan. Jika konstruksi saluran penjualan Jian Lebao sebagus lehaha, bagaimana perusahaan minuman ini bisa berkembang? Pemerintah lain akan mengambil keuntungan Jian Lebao setiap tahun, sehingga dana Jian Lebao selalu tidak mencukupi. Menurut Li Jingwei, Jian Lebao seharusnya berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, kemudian Jian Lebao tidak boleh hanya sebuah produk. Dia memimpikannya hal yang sama dengan Coca-Cola, dengan Jian Lebao sebagai produk terkemuka, dan produk lain di sekitar Jian Lebao, dan kemudian membentuk perusahaan yang sangat kompetitif. Tapi sekarang, perusahaan Jian Lebao masih hanya memiliki satu produk Jian Lebao. Pemimpin pemerintah dan pemerintah mengatakan bahwa Jian Lebao tidak membutuhkan produk lain dan secara langsung mentransfer semua biaya penelitian dan pengembangan produk yang disiapkannya. Awalnya, Jian Lebao akan berkembang di tahun-tahun awal. Minuman teh, tetapi biarkan lehaha menjadi murah. Dia hanya bisa membiarkan penelitian dan pengembangan di sisi lain negara, sehingga dana tidak akan dikembalikan ke negara, itu akan diambil oleh pemerintah. Sejak akhir 1980-an, negara tidak mencegah ekuitas swasta atau bahkan akuisisi perusahaan milik negara. Ini disebut kebijakan, mundur dan kemajuan nasional, oleh banyak orang, dan Li Jingwei telah melihat harapan. Dia berpikir bahwa dia memberikan kontribusi besar untuk Jian Lebao. Ketika dia mengusulkan agar hak milik harus diperjelas, pemerintah harus mendukungnya. Lagi pula, banyak perusahaan telah melakukan ini, dan mereka telah memberikan kredit paling banyak, beberapa benar-benar terjangkau. Alih-alih menjadi seperti dia, Anda mendapatkan beberapa penghargaan yang paling tidak signifikan untuk beberapa medali tenaga kerja dan sedikit gaji. Dalam hal ini, orang lain telah mengendalikan kecepatan pengembangan beberapa Jian Lebao, karena dia tahu bahwa semakin baik pengembangan Jian Lebao, semakin tinggi biaya pembelian ekuitas Jian Lebao dengan timnya, dan semakin rendah kemungkinannya. Dia ingin membangun gedung Jian Lebao di Yangcheng, menginvestasikan 100 juta yuan, dan kemudian memindahkan markas besar Jian Lebao dari daerah kecil ini. Tidak hanya jauh, tetapi juga sangat rumit. Itu sangat menghambat perkembangan Jian Lebao. Adapun cara membeli ekuitas, dia juga memikirkan cara yang baik, yaitu mendaftar, biarkan Jian Lebao go public. Sekarang para pemimpin pemerintah dan pemerintah tidak suka melihat perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi, dan begitu Jian Lebao terdaftar, nilai pasar pasti akan meroket, yang merupakan kinerja yang baik. Li Jingwei percaya bahwa dia dapat mengandalkan ini untuk membujuk pemerintah mengizinkan MBO secara resmi menjadi salah satu pemilik perusahaan dari operator bisnis. Ini ideal dan penuh, dan kenyataannya terlalu kurus. Bertahun-tahun yang lalu, Li Jingwei mengajukan kasus reformasi sistem kepemilikan saham Jian Lebao, yang secara langsung diveto oleh pemerintah, dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa Li Jingwei ingin menggali sudut sosialis dan mengatakan bahwa dia tidak berbicara tentang dedikasi. Mendedikasikan kentut, apa yang saya lakukan di tahun-tahun itu, bukankah itu dedikasi? Li Jingwei sangat marah. Dia berpikir bahwa usahanya belum menerima imbalan yang pantas dia terima. Dua strateginya, pencatatan saham dan pendaratan bangunan, tidak dapat dilakukan secara normal. Dia menjadi pemegang saham Jian Lebao, dan tidak mungkin membicarakannya. Sebuah kekecewaan yang mendalam. Pada saat ini, berita terus meledak menjadi berbagai berita, membuat ketidakpuasan Li Jingwei semakin meningkat. Pendiri TCL Li Dongsheng menandatangani perjanjian desentralisasi dengan pemerintah daerah, dan perjanjian tersebut menetapkan bahwa tim Li Dongsheng akan memastikan bahwa aset milik negara akan meningkat sebesar 10% setiap tahun. Pemerintah menjanjikan lapisan manajemen dapat membeli bagian nilai tambah dari ekuitas perusahaan dengan persentase tertentu.
Di kota lain tidak jauh dari Jianlebao, perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga kecil dijual kepada para pendiri dan timnya. Ada juga banyak perusahaan yang memiliki berita serupa. Manajemen yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan telah memperoleh beberapa ekuitas setelah reformasi sistem kepemilikan saham. Ada banyak, beberapa, dan tidak ada harapan untuknya. Pendapatan utama pemerintah daerah diciptakan oleh perusahaan Jianlebao yang dipimpin oleh Li Jingwei. Jika orang-orang itu dipromosikan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kelebihan Li Jingwei? Tapi sekarang mereka telah membunuh mimpi terakhir Li Jingwei, yang membuat Li Jingwei sangat marah. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika produk perawatan kesehatan dibanjiri, para pejabat pemerintah dan pemerintah itu juga datang ke bimbingan untuk Jianlebao. Jianlebao juga diharuskan untuk mempublikasikan sesuai dengan produk perawatan kesehatan, seperti mengubah Jianlebao menjadi sihir oriental yang nyata dan menciptakan konsep pengobatan dengan penyakit tanpa penyakit dan kekuatan fisik Jianlebao. Poin ini dengan tegas ditentang oleh Li Jingwei pada saat itu. Meskipun omset produk perawatan kesehatan itu meningkat 2 kali lipat dari tahun ke tahun, bahkan beberapa cairan oral, hanya ada beberapa juta aset di tahun pertama. Setelah 1 tahun, ia telah menjadi raksasa dengan omset tahunan 2 miliar. Di bawah godaan semacam ini, Li Jingwei menjaga hati nuraninya. Belakangan, industri produk perawatan kesehatan tiba-tiba diekspos oleh Bank Sentral, dan seluruh industri sangat terpukul. Pada saat ini, para talenta itu melihat bahwa Li Jingwei benar. Citra merek Jianlebao juga menjadi lebih baik. Jika Anda memberikan Jianlebao kepada orang-orang itu, Li Jingwei percaya bahwa, alih-alih mencapai skala saat ini, Jianlebao mungkin sudah selesai. Di pasar produk perawatan kesehatan asli, hanya 2 perusahaan besar yang bertahan sekarang membuat minuman, satu bahagia, dan yang lainnya adalah LHH. Keduanya terus-menerus mengurangi produksi, dan akhirnya benar-benar menarik diri dari pasar produk perawatan kesehatan. Sebaliknya, di industri minuman, perkembangan angin dan air, yang LHH telah mampu mengancam status pemimpin domestik Jianlebao. Pada saat ini, pemegang saham utama LHH mengatakan kepadanya bahwa dia harus bekerja sama dan membuka pasar luar negeri. Dia tidak mau setuju, dan kedua perusahaan memiliki hubungan yang kompetitif. Tapi sekarang, Li Jingwei sedang memikirkannya. Dia harus bertemu dengan bos Feng dan membicarakan masalah lain. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan keuangan dari bos Feng ini, maka bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.